Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan masih pada bab tentang sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Ujian atau musibah itu akan selalu dirasakan oleh seorang mukmin maupun mukminah. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu terkait dengan dirinya, misalnya dirinya sakit, dirinya kecelakaan atau apa, itu terkait dengan dirinya, atau terkait dengan anaknya. Anaknya sakit, anaknya hilang, anaknya meninggal, anaknya menjadi anak nakal, wa malihi, terkait dengan hartanya hilang, hartanya rusak. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian ini kalau kita hadapi, kemudian kita sabar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yalqallaha taala wa ma alaihi khati'ah. Sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak memiliki dosa. Jadi ini sekali lagi menegaskan bahwa ujian atau musibah itu bisa menggugurkan dosa, dan ini adalah sisi positif dari musibah, yang mana kebanyakan dari kita lebih cenderung berpikir tentang sisi negatifnya, sisi tidak enaknya, sehingga kita sulit untuk bersabar. Andaikan kita mau menanamkan sisi positif dari musibah itu di dalam diri kita hayati betul-betul bahwa musibah itu ada sisi positifnya, bahwa musibah itu bisa menggugurkan dosa, musibah itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan menjadi lebih mudah untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, dalam hadis selanjutnya ini diceritakan bahwa ada seseorang yang minta izin bertemu dengan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika orang ini diberi izin, ternyata orang ini malah menjelek-jelekkan Umar, radhiyallahu anhu di hadapannya. Dikatakan oleh orang ini bahwa Umar itu belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Dikatakan bahwa Umar itu belum menjadi pemimpin yang adil. Maka Umar pun marah sampai hampir saja Umar ini memukul orang ini. Tetapi kemudian ada yang mengingatkan, "Wahai Amir al-Mu'minin, wahai Umar bin Khattab, wahai pemimpin kaum mukmin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin." Jadilah pemaaf, perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil, abaikanlah orang-orang bodoh. Nah, setelah mendengar ayat ini, setelah menerima nasihat dari salah seorang sahabatnya ini, Umar bin Khattab kemudian langsung menahan amarahnya. Dan dikatakan, inna hadza minal jahilin, orang yang tadi menjelek-jelekkan Umar ini adalah bagian dari orang jahil, orang bodoh. Orang bodoh itu ketika berbicara, ketika berkomentar, dia tidak pakai ilmu, tetapi memakai hawa nafsu. Orang bodoh itu ketika berkomentar, ketika berbicara, dia tidak mengedepankan kebijaksanaan. Jadi tidak perlu ditanggapi dengan serius, sebagaimana yang sering kita lihat, terutama zaman sekarang itu di media sosial itu banyak orang berkomentar. Kalau kita memikirkan komentar-komentar orang, itu kita akan pasti stres. Padahal Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mengabaikan omongannya orang-orang bodoh, mengabaikan omongannya orang-orang yang tidak bijak. Karena dengan itu kita akan lebih tenang, kita akan lebih sabar. Wa'rid anil jahilin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.